Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat para dewan juri, yang kami hormati dan yang kami banggakan, seluruh para hadirin jamaah yang menyaksikan. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia-Nya kepada kita, yang telah menciptakan langit dan bumi, siang dan malam, laki-laki dan perempuan, dan apapun yang ada di muka bumi ini. Yang selanjutnya, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, seorang tokoh revolusioner, seorang direktur tak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi. Ia adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti pada saat ini. Para hadirin yang berbahagia, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Salim dari cabang Ngeplak 2 perwakilan Boyolali. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya ingin menyampaikan sebuah khutbah atau pidato yang bertemakan peran pemuda dalam menghadapi tantangan dakwah digitalisasi. Para hadirin yang berbahagia, sebelum kita membahas tentang tantangan dakwah digitalisasi, maka harus kita ketahui dahulu bahwasanya siapa sih itu pemuda. Kalau kita membahas tentang pemuda, pasti tidak jauh dengan yang namanya masa muda. Masa muda adalah masa yang sangat maksimal, masa yang sangat optimal, masa yang memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk melakukan segala sesuatu. Karena di masa muda inilah adalah masa yang diapit oleh dua masa kelemahan. Bagaimana maksudnya? Yang pertama, yaitu masa kecil. Seperti kita ketahui bersama, di waktu kecil kita belum memiliki tenaga yang cukup, kita belum memiliki pikiran yang luas, bahkan kesadarannya pun terbatas. Kemudian yaitu di masa tua. Seperti kita ketahui juga bahwasanya di masa tua inilah yaitu kita tidak memiliki tenaga yang sebagaimana optimal ketika di masa muda. Kita di waktu tua pasti sangat terbatas dalam melakukan segala sesuatu. Maka di masa muda inilah masa yang sangat luar biasa. Jangan sampai kita menyanyiakan masa muda ini. Masa muda, di masa inilah kita harus memaksimalkan untuk hal kebaikan. Karena pemuda adalah tonggak suatu peradaban. Karena pemuda adalah harapan suatu bangsa dan umat Islam. Jamaah yang berbahagia, waktu terus berjalan, bumi terus berputar, dan perkembangan zaman akan terus berkembang dengan pesat. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya perkembangan zaman, utamanya di bidang teknologi, tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari. Teknologi adalah sesuatu hal yang ada banyak di sekitar kita. Dengan perkembangan yang pesat inilah bukan berarti teknologi tanpa adanya tantangan. Terutamanya bagi pemuda, banyak sekali di pemberitaan zaman sekarang pemuda yang terjerat dengan yang namanya kasus pinjaman online atau pinjol, mereka yang terjerat dengan yang namanya judi online atau judol, dan banyak pemuda sekarang yang kecanduan dengan yang namanya game online. Maka pemuda disinilah memiliki peran penting untuk menghadapi hal tersebut. Bagaimana pemuda yang tahu dengan yang namanya teknologi harus bisa memaksimalkan, harus bisa mengelola dengan sebaik-baiknya. Karena
Pemuda adalah harapan suatu bangsa. Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya, telah kami ceritakan kepadamu Muhammad dengan kisah yang sesungguhnya, yaitu kisah mereka seorang pemuda yang beriman kepada Allah SWT, dan Allah akan menambahkan petunjuk kepadanya. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya Allah akan selalu memberi petunjuk kepada seorang pemuda yang taat kepada Allah. Di seiring perkembangannya zaman, dengan seiring ujian dan tantangan dengan yang namanya digitalisasi, teknologi yang sangat luar biasa ini, maka ujian, cobaan, dan juga kemudian fasilitas itu pasti akan berbanding lurus. Segala hal dipermudah. Untuk kebaikan kita dipermudah, untuk keburukan apalagi. Maka dari hal itu pemuda memiliki peran penting. Setidaknya ada 4 hal yang harus seorang pemuda miliki. Yang pertama, ilmu dan wawasan. Ilmu dan wawasan adalah suatu hal yang penting bagi seorang pemuda. Dalam suatu hadis disebutkan, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah suatu hal yang wajib bagi seorang muslim. Maka kita sebagai pemuda harus selalu semangat dalam menuntut ilmu. Entah itu ilmu dunia dan juga ilmu akhirat atau ilmu agama. Kita harus tahu tentang banyak segala sesuatu. Wawasan yang luas itu harus kita miliki. Bagaimana kita bisa menghadapi tantangan dakwah digitalisasi kalau kita tidak memiliki ilmu atau wawasan yang luas. Yang kedua yaitu akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah suatu buah dari yang namanya ilmu. Maka ilmu tanpa amal adalah suatu hal yang sia-sia. Maka akhlak inilah yang harus kita tampilkan, yang harus kita miliki. Memiliki sopan santun, memiliki adab yang baik, berakhlak mulia kepada seluruh orang, berakhlak mulia kepada seluruh makhluk hidup. Begitupun dengan tantangan-tantangan semua ini, kita harus bisa menghadapinya dengan akhlak kita. Yang ketiga yaitu keistiqomahan atau konsistensi. Konsistensi adalah suatu hal yang penting bagi kita untuk melakukan sebuah kebaikan. Bagaimana kita bisa melakukan suatu kebaikan tanpa adanya konsistensi? Seorang yang ahli dalam suatu bidang, dia pasti memiliki konsistensi yang sangat luar biasa, suatu konsistensi yang sangat panjang. Bagaimana hingga ia menjadi yang disebut namanya ahli. Maka dari itu konsistensi harus kita miliki. Konsistensi dan keistiqomahan dalam melakukan suatu kebaikan menjadi fondasi yang sangat penting bagi kita dalam melakukan suatu perubahan. Yang terakhir yaitu komunitas dan kolaborasi. Komunitas termasuk suatu hal yang sangat penting bagi kita. Karena suatu hadis disebutkan, ar-rajula ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man khalil. Agama seseorang itu bisa dilihat dari agama teman dekatnya. Maka dari itu memiliki teman dekat, memiliki komunitas itu adalah suatu hal yang penting bagi kita. Kita harus memiliki suatu komunitas yang baik, karena agama seorang bisa dilihat dari teman dekatnya. Maka komunitas inilah yang menentukan bagaimana kepribadian kita, bagaimana akhlak kita, dan bagaimana sifat kita. Sebagaimana ketika ada telur elang yang ketika dia menetas di lingkungan ayam, sekitarnya ayam, maka dari kecil ia hidup bersama ayam, maka seekor elang itu sampai besar pun ia akan merasa dirinya adalah seorang ayam, karena sekitarnya pun adalah seekor ayam. Maka dari itu komunitas ini adalah suatu hal yang penting harus kita miliki. Dan yang selanjutnya yaitu kolaborasi.
yaitu suatu kerjasama antar berbagai pihak yang harus kita maksimalkan, antar pemuda, antar daerah, atau pemuda yang memiliki keahlian yang berbeda-beda, mereka yang ahli dalam segi agama, mereka yang ahli dalam segi digitalisasi, fotografi, videografer, programming, dan lain sebagainya. Karena teknologi ini perlu adanya kolaborasi untuk menghadapi tantangan dakwah digitalisasi. Mereka yang paham tentang ekonomi, mereka yang paham tentang perdagangan, dan lain sebagainya. Maka disinilah kolaborasi menjadi suatu hal yang sangat penting, sehingga bisa memaksimalkan dengan kemajuan teknologi ini untuk menghadapi tantangan yang ada, untuk berdakwah dengan semaksimalnya. Maka dari itu, marilah kita memaksimalkan, marilah kita mengambil peran yang penting dalam menghadapi tantangan dakwah digitalisasi, utamanya kita sebagai pemuda. Dengan ilmu yang luas, iman yang kokoh, dan akhlak mulia, insya Allah kita bisa menghadapi tantangan dakwah digitalisasi ini. Kita bisa terus berdakwah di era digitalisasi ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah meridhoi. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dan kekurangan dalam penyampaian dan lain sebagainya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.